Saudara, even on the way here, saya tuh bisa aja gitu, I just wanna admit gitu. Sometimes I lose my cool lah, gitu loh. Kadang-kadang saya ini aduh, udah kalau ada sesuatu yang nggak oke itu bagi saya itu kayak orang itu jadi kayaknya, aduh, gimana merasa terganggu gitu. Especially with your loved ones, dengan istri, dengan anak, dengan suami gitu ya. Even on the way here, ada hal yang mengganggu saya langsung snap gitu loh istilahnya. It's so easily. Emosi saya itu begitu gampangnya diombang-ambingkan. Begitu macet langsung swing, keluar mulut ini dari mulut swing gitu ya. Cepat sekali gitu. Oke, siapa yang lagi perjalanan kemari masih ngomel-ngomel? Nggak usah angkat tangan. Siapa yang lagi bangun pagi, lagi begitu, anak-anak belum bangun, ini gimana nih ke gereja nih? It's our daily, it's our weekly routine. Tapi saudara tahu nggak sih, Tuhan nggak bothered with that. It's a precious time untuk saudara masih bisa ngomel-ngomel atau diomelin gitu ya di dalam keluarga. It means you have a family. Ya somebody yang care sama kamu. Ya somebody yang masih ngomelin itu berarti masih ada yang care kan gitu loh. When they're gone, anak-anak saya itu kan saya kan kayak di rumah saya itu kadang-kadang setiap minggu itu pasti ada yang anggota keluarga berkurang satu karena ada satu yang sekolah kan di Alam Sutra gitu, Dan kadang-kadang bolak-balik gitu. Saya tanya gitu, pastor nggak capek apa bolak-balik gitu dari Jakarta Selatan ke Alam Sutra? Enggak sih, saya menikmati gitu. Karena apa? Di sana saya bisa ngobrol gitu sama my son, Joel gitu ya. Dia itu anak saya yang paling suka ngomong gitu, sepanjang perjalanan. Dia bisa dari Jakarta sampai ke Bandung ngobrol, nggak putus loh, 2 jam gitu ya. Terus habis itu dari sana balik lagi ke Jakarta masih ngobrol. Sampai amaknya aja bingung gitu, ini anak nggak stop-stop gitu loh ngobrolnya gitu. I mean like, well that's him gitu ya. Saya selalu kalau ditemenin dia nggak pernah ngantuk, karena dia selalu ngobrol. Tapi pas dia tidur berasanya sepi gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi ngobrol itu, ini anak bawel amat gitu loh. Berasanya kayak begitu gitu. Siapa yang punya anak yang mungkin very active gitu ya. Be thankful that you have a son, a daughter yang masih mau ngobrol gitu ya, That's why I said, nggak apa-apalah gitu. Meskipun saya juga modus kulineran, karena Alam Sutra ada modus mah ada. Jangan pikir saudara nggak punya modus ya. Jangan pikir saudara nggak punya modus. Kita semua punya modus lagi. Kita semua punya agenda gitu. Saya suka gitu di daerah Gading Serpong. Wah, makanannya banyak gitu ya. Sini. Saya lebih mengenal Gading Serpong dibanding orang Gading Serpong mengenal dirinya sendiri. Saya sering ke sana, bolak-balik Gading Serpong, Alsut, BSD, muter-muter aja gitu ya, muter-muter gitu. Tapi what I want to say adalah bahwa kadang-kadang yang kita lihat sebagai hal yang negatif, it's actually sesuatu yang Tuhan ingin ajarin kepada saya, kepada kita semua, bahwa let's see the other side. Kita lihat di sisi baliknya, Kita terlalu sering lihat rutinitas. Kita selalu sering kayaknya ngelihat orang ngomel-ngomel. Kita selalu sering lihat orang diomelin, kitanya diomelin gitu. Thank God masih ada yang ngomelin. Coba kalau saudara sendirian. Sometimes you feel lonely. And Tuhan nggak mau kita merasa sendirian. That's why He gives you people around you. That's why diberikan tubuh Tuhan. Bisa saudara ibadah di rumah sendirian. You can watch. Banyaklah, mulai dari gereja A sampai gereja Z gitu. Saudara bisa pilih semuanya. Saudara sendirian, ibadah di rumah sendirian, Holy Com di rumah sendirian. Terus habis itu persembahan sendirian gitu ya. Terus habis itu punya pancet sendirian, anak-anak sendirian, memuji menyembah Tuhan sendirian. But kita ini being given the body of Christ, rumah. By the way, untuk yang belum pernah tahu, untuk teman-teman yang masih baru yang ada di tempat ini, semuanya ini GBC ini is a home. Ini adalah rumah di mana anak-anak Allah, the sons of God itu bisa mengalami kasih, kemerdekaan dan damai sejahtera di dalam Kristus. That's what GBC is a home. Ini kita kayak keluarga, it's a church,
is a church yang gereja yang mirip, yang istilahnya paling mendekati menurut saya dengan keluarga saya gitu. Karena pasti ada yang diomelin. Pasti ada yang kena omel, pasti ada yang kena tegur, pasti ada yang merasa digibain. Anak saya yang paling cowok gitu sama saya gitu, paling demen gitu ngegibain orang. Oh, pastor, ini wah gawat nih. Pastornya suka ngegibah orang gitu. Ayo, tapi jujur, saudara ada yang nggak pernah nggak ngegibain orang sama sekali? Jangan kayak saya sendirian dong di sini. Please lah, jangan munafik. Oh iya, saya nggak mau tuh ke gereja munafik. Ya udah ke sana. Ya udahlah, kalau misalnya kamu ada di tempat sini gitu ya, nambah satu lagi lah orang munafik lah di sini lah. Let's be honest and be open to one another gitu ya, you know. Kita ini we're in this together as a family. Mau susah, mau enggak gitu. We've been about GBC udah hampir 11 tahun ya. Berdiri. Ada yang bahkan ngomong, ini gereja nggak bakalan last more than 2 years lah gitu, you know. Tapi Tuhan memelihara kita more than 10 years. Pemeliharaannya itu real, mujizatnya itu real, pemenuhan kebutuhannya itu real. If you know your journey, gitu loh. Dan mungkin, by the way, ini baru introduction ya, susah nih saya ini mulai ini. Saya tadinya pingin mulai gitu, tapi ya kenapa ya? Kayaknya itu Tuhan itu pingin ngobrol kepada kalian itu as a family gitu loh. Bahwa dia itu adalah Bapak yang baik. Oke. He's a good God. He wants you to be well. Dia itu mau engkau itu sembuh. Dia mau engkau dan saya itu sembuh. Saya pun perlu kesembuhan. Jangan pikir, oh ya pastornya udah sempurna. Do you know that saya dulu berdoa sama Tuhan. Saudara kalau notice, saya mulai pertengahan Februari, saya udah nggak pakai kacamata lagi. I used to tidak pakai kacamata waktu sebelum pandemi. Tapi waktu pandemi saya udah pakai kacamata karena nggak pergi kemana-mana juga kan, nggak bisa juga gitu loh. So, ya mata saya udah plus juga, menandakan umur saya. Please, jangan diingatkan lagi. Umur is just a number. Age is just a number. Tapi saya dulu pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan sembuhkan mata saya. Setiap KKR saya bilang, ada nggak? Saya relatively sehat lah ya, gitu loh. Saya nggak pernah ada masalah sama tubuh saya, gitu. Saya merasa terima kasih Tuhan. Tapi yang mengganggu ini mata, gitu loh istilahnya. Mata saya setiap kali kalau harus pakai kacamata nggak enak, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya by the way saya suka diving gitu ya. Pakai kacamata kan susah gitu loh. Terus saya kalau pakai kontak lens kering matanya, kayak gitu kan. Tiap kali pakai kontak lens ribet banget, tiap pagi, tiap malam buka, tiap pagi pakai, tiap malam buka gitu. Saya berdoa gitu Tuhan gitu ya. Sembuhkan mata saya, minus saya berkurang, silinder saya berkurang. Plus yang ini minus nggak berkurang malah nambah, silinder nggak berkurang malah nambah, tambah plus lagi. Ini gimana ini Tuhan? After pandemi, after a while gitu ya, last Februari, finally saya operasi gitu, mata saya diganti lensanya dengan lensa yang baru. Sekarang saya bisa ngelihat saudara jelas tanpa harus pakai kacamata, tanpa harus pakai kontak lens. Gitu ya. Mana kesembuhannya? Loh, Tuhan bisa bekerja lewat teknologi loh. God can work through technology. Now there is a technology to replace your eye lens and just normal. You know, tadi waktu dinyanyiin mengenai pelangi kasihnya, you know every time that I see light sekarang ini ya, yang saya lihat itu karena mata saya belum adjust. I see ring like a halo gitu di sekitarnya lights itu, sumber itu. Dan ada ring kayak halonya itu kayak pelangi. So when I see that, I just remember pelangi kasihnya kepada saya. So he did a miracle to me through the technology and the doctor, you know. And my eyes healed. Saya nggak miraculously langsung boom gitu, hilang jadi nol semuanya. But through doctors, I received the miracle. So it's okay saudara. If you got treatment atau kayak gimana pun, whatever that you do to get you well,
untuk saudara itu menjadi sehat kembali, untuk saudara menjadi sembuh kembali, entah lewat operasi, lewat apapun, it's still a miracle. God is still good to you. Apa yang saudara alami itu adalah kebaikan daripada Tuhan sendiri. So I was just reminded gitu, setiap kali gitu saya bisa ngelihat gitu ya. Oh, istri saya sekarang saya lihat ya seperti yang lalu yang saya pernah bilang gitu ya. Kayaknya warnanya itu berubah gitu, you know. Tambah ada glow-nya gitu loh, you know. My wife itu jadi lebih gitu loh. Jadi lebih berbeda gitu. I can see more colors daripada mata saya yang lama. You know, I can see her, wah semuanya itu jadi jelas gitu. Dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Wah, praise the Lord. Puji nama Tuhan. God wants to do miracle to you. Okay? So, saudara, let's get into the word. Saudara, saya ingin melanjutkan ya. Saya mohon maaf karena minggu lalu itu nggak tahu gimana, saya kebawa gitu ya. You know, suddenly I cannot finish my notes. Katanya cuma 4 slide, habis itu gone. Saya masih ada belasan slide gitu. Tapi saudara, hari ini saya ingin lanjutkan my sermon about the love of God. Kasih Tuhan yang put you under the protection of His wings. Di mana kasih Tuhan ini begitu luar biasanya. Tahun ini tema daripada gereja kita itu adalah the year of His extravagant love. Not our love, but His extravagant love. Kasihnya yang begitu ekstravagan. Ekstravagan itu kalau diterjemahkan saudara cari aja gitu ya. Bahasanya itu kasih Tuhan yang lebay atau boros gitu, berlebihan. Ini exact word-nya. Kalau melimpah biasa aja, kasih Tuhan yang melimpah ya, di mana-mana juga orang biasa. Tapi saya harus katakan sekali lagi, kasih Tuhan itu lebay banget gitu. Kenapa tahu nggak? Oke, kita masuk aja ya. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Maleakhi 4 yang kedua katakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kemarin malam saya baru aja dapat revelation bahwa untuk mengalami kesembuhan, pertama-tama itu harus terbit surya kebenaran dulu. So the preaching, khotbah mengenai kebenaran, kebenarannya bukan kebenaranmu, itu harus diberitakan terlebih dahulu sebelum engkau mengalami kesembuhan pada sayapnya. Surya kebenaran harus terbit atasmu terlebih dahulu. One thing, satu hal bahwa engkau mendapatkan informasi di tempat ini, engkau mendapatkan knowledge di tempat ini, engkau mendapatkan pengetahuan, tetapi engkau tidak mengenal, tidak mengalami akan kasih itu percuma. Engkau tidak mengalami akan kebenarannya, itu percuma. Gimana cara mengalami kebenarannya? How can you receive His righteousness? Bagaimana engkau menerima kebenarannya? Yaitu dengan iman. The only way. Satu-satunya alat pembayaran surgawi yang bisa diterima itu cuma iman. Nggak ada lagi yang lain. That's the kursnya, currency of heaven. Oke? Mata uangnya surga itu cuma satu, iman. Kamu percaya sama Dia, kamu percaya akan kasihnya, kamu percaya bahwa kamu telah dibenarkan. Kok bisa saya dibenarkan? Karena Kristus yang memberikan kebenaran itu lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Makanya, karena kamu adalah orang yang dibenarkan, maka kamu juga adalah orang yang disembuhkan. Pada saat kamu menerima kebenarannya, pada saat kamu percaya akan kebenarannya, pada saat itulah kesembuhan ada pada sayapnya. Oke, sayap by the way, coba tolong kasih lihat. This is our new place. This is the house of healing. The house of healing. Namanya aja house of healing. Oke, berarti ada kesembuhan kan? Akan terjadi kesembuhan kan? Akan terjadi banyak kesembuhan kan? Akan banyak orang akan datang ke tempat yang baru ini. Ini by the way gampang, tinggal naik satu eskalator nyampe itu di tempat di paling ujung di sebelah sana. Oke. Ini saudara lihat, ini kalau ini mungkin kurang jelas ya karena agak
perang gitu ya. Tapi kalau saudara lihat tuh di atasnya itu ada kayak sayap-sayap begitu ya. Itu memang didapatkan dari ayat ini, saudara-saudara. Ayat ini mengenai sayap, kesembuhan pada sayapnya. Itu langsung kalau orang Yahudi, kalau orang Israel dengar mengenai sayap, itu langsung pikiran cuma satu. Mengenai tabut perjanjian. That's it. Dia bilang tabut perjanjian itu under the wing of the cherubim I will meet you. Itu orang Yahudi semua akan tahu. Karena mereka itu under the old covenant. Di bawah perjanjian yang lama, kalau dibilang sayap itu langsung ingatnya sayap kerubim. Ya saudara, what happened di bawah sayap kerubim ini? Di bawah sayap kerubim ini, Mazmur 91 ayat yang keempat katakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bahasa Inggrisnya, he shall cover you with his feathers. Bahasanya itu kanaf. Kanaf feathers itu association-nya, kalau di sini his feathers, langsung orang mikirnya tabut perjanjian. Itu sayapnya kerubim. The wings of the angels. Tetapi ada maksud Tuhan sebenarnya. Karena wings asosiasinya dengan kesembuhan. Very interesting. Why? Wings itu asosiasinya dengan kesembuhan. Nanti saya akan ceritakan. Oke? Ini yang saya dapatkan dan ini yang memang Tuhan jelaskan. Di berlindung kesetiaannya ialah his truth shall be your shield and buckler. Sebenarnya kata truth di sana, emet, itu artinya juga adalah kesetiaan. Lebih kepada kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu artinya yang melindungi kamu itu bukan kesetiaanmu, tapi kesetiaannya Tuhan. Kalau dibilang his truth, truth-nya yang mana? Kebenaran yang mana? Kayaknya nggak nyambung ya. Tuhan punya kebenaran kan banyak gitu loh. Tapi kalau dibilang kesetiaannya, dan baru kita itu ngeh. His faithfulness. He is faithful to you. Kok bisa? Kamu bisa napas kan hari ini kan? Do you know his faithfulness? Kamu masih punya udara kan di sini kan? Is it faithfulness? Coba kalau saudara, saya kemarin by the way datang ke ke rumah sakit mendoakan ada orang yang memang dalam posisinya itu udah kehabisan napas, saturasi 88 dan menurun terus. Dia ternyata ada tumor. Ini salah satu daripada saudara Pastor Lita. Dia itu di ICU itu megap-megap. Narik napasnya susah. Buka mulut, udara ada, tapi dia nggak bisa napas. Narik napas aja berat. Ini saudara kalau ingat pas lagi pandemi mungkin juga kayak begitu. It's hard to even breathe. Padahal udaranya banyak. Jadi something error di dalam pernapasan kita, syarat pernapasan kita, that's it man. Saudara kalau waktu nggak bisa narik napas, rasanya kayak gimana? Ya saudara di sini sih saat ini yang napasnya oke sih nggak masalah ya. Tapi kalau saudara pilek aja terganggu gitu, saudara bisa nggak tidur malam? Gak bisa loh saudara. Saudara bisa, you can breathe the air, that's his goodness. Itu adalah kesetiaannya. Ini menjadi pelindungmu. Ini yang menjadi perisai dan pagar tembok. Saya bilang perisai dan pagar tembok. Buckler itu sesuatu yang kecil. Tapi shield itu sesuatu yang besar. Sifatnya itu mengelilingi kamu 360 derajat. Oke? Dikatakan di 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Bahwa tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tahu nggak? Yang memelihara kamu terhadap yang jahat itu bukan kesetiaanmu, bukan kebaikanmu, tapi kebaikannya. Tapi kesetiaannya. Itulah yang memelihara kamu. Memelihara apa? Menguatkan hatimu, establish you. So, yang membuat kamu sampai sekarang tetap bisa percaya, tetap bisa datang ke gereja, tetap bisa memuji menyembah Tuhan, itu bukan karena kamu, itu karena kesetiaannya. Yang menyebabkan kamu masih bisa berdiri, kamu masih bisa usaha, kamu bisa kerja,
kamu bisa pelayanan, kamu bisa mengurus rumah tangga, kamu bisa mengurus anak-anak, mengurus orang tua. Itu karena kesetiaannya. Dan kesetiaan yang sama yang akan melindungi kamu, memelihara kamu dari yang jahat. It's not your faithfulness, it's His faithfulness. Amin. Saudara, kalau dibilang kayak begini, kalau gitu untuk saya apa? Kalau gitu problem saya apa? Iya, memang benar. Kalau semuanya fokus kepada kesetiaannya, mata kamu fokusnya udah beda. Bukan kepada masalah. Bukan kepada dirimu. Tapi kamu fokus kepada Dia. Tuhan itu mau mengalihkan fokusmu kepada Dia, bukan kepada masalahmu. Paling senjata iblis yang parah, paling parah, itu adalah pengalihan. Mata saudara dialihkan daripada memandang kepada Kristus, memandang kepada siapa dirimu di dalam Kristus, tapi mata kamu dikasih lihat rekening bank BCA. Dikasih lihat nggak masuk-masuk nih hari ini orderan. Dikasih lihat pekerjaan, bentar lagi udah mau lebaran, THR gimana cara bayarnya. Dikasih lihat, ini habis ini saya nggak ada mbaknya nggak balik lagi. Ntar gimana nih habis lebaran? Oh itu masalah yang real by the way. Jangan pikir, mak amin. Amin, pasti. Ini masalah yang sangat besar. Apalagi anak masih kecil-kecil, mbak nggak ada. Siapa yang mau nyuci? Siapa ini nanti cucian numpuk gitu ya. Wow, ini masalah besar. Untuk yang melihat tespek kok nggak ada garis 2, nggak ada garis plus, hasilnya minus terus. Maybe kamu lagi discourage. Ini masalah yang sangat real yang Tuhan mau alihkan daripada melihat masalah itu, daripada melihat kekurangan itu, daripada melihat apa yang saya nggak punya. Lihat apa yang Dia punya. Apa yang Dia punya, saudara? Dia punya segala hal yang kau butuhkan dalam kehidupanmu. Mungkin pernikahanmu kayaknya belah, B aja gitu. Udah jadi kayak air. Udah jadi, bukan air lagi nih, air comberan gitu ya. Tapi Tuhan sanggup mengubah air kobokan menjadi anggur yang terbaik. Ya bener dong, air kobokan. Ya itu air untuk cuci kaki. Yang ada di perkawinan di Kana. Itu air untuk mencuci kaki. Saudara tahu kan zaman dulu tuh nggak pakai Adidas atau Nike kan jalannya. Semuanya pakai sendal. Jalan berapa kilo gitu, bisa bayangin nggak, debu, lumpur, ya kan? Kotoran semuanya nempel, bekas cucian gitu. Untuk nyuci kaki. Sama Tuhan diubah menjadi anggur yang terbaik. Demikianlah yang akan terjadi dalam pernikahanmu. Kalau kamu rasa nggak ada anggur, nggak ada passion lagi. Kayak passionnya hilang, kayaknya gitu-gitu aja. Kayak pernikahanmu gitu-gitu aja. Kehidupan suami istri, hubungan gitu-gitu aja. He will turn into the best wine. Itu keinginannya Tuhan. Dia mau kamu itu fokus. Makanya Maria waktu itu, waktu nanya sama Tuhan Yesus gitu ya. Gitu, dia bilang, ibu waktuku belum tiba, dia mau reveal. Nah terus habis itu, udah lakuin aja. Lakuin aja apa yang dia suruh. Tuhan Yesus, Maria bilang sama pelayan, lakuin aja apa yang dia suruh. Supaya apa? Pelayannya nggak fokus sama apa-apaan nih, tapi dia sembari ngangkat air, bulak-balik, ngambil gitu, air galonan gitu ya, bulak-balik. Saudara ada yang pernah ngangkat galonan nggak? Galonan air. Itu gimana rasanya? Oh capek lah. Dulu waktu anak saya masih kecil, saya nggak bisa ngomong. Sekarang anak saya masih gede, udah gede. Nah, Joel tuh saya sering suruh-suruh tuh. Joel angkatin dong gitu, ke lantai 2 dong gitu. Lumayan nih gitu ya. Ada anak yang lebih kuat kan gitu.
Dibilang, oh anak lu lebih gede ya, anak lu badannya sekarang lebih gede ya. Amin, saya bilang, seneng banget saya. Kenapa? Bakalan ada yang bisa angkat-angkat gitu loh istilahnya. Saya dikatain, oh iya ini bapaknya kalah gede sama anaknya. Nggak apa-apa, it's good. Dan kayak orang tua kadang-kadang kalau udah jadi orang tua by the way gitu ya. Papa nggak pernah bisa dikalahin ya sama anaknya. Dulu kan bisa nunjukin gitu ya. Betapa kuatnya papa gitu. Kalau sekarang anak saya lebih kuat dari saya. Which is good. Bagi saya itu adalah kebaikannya. Jadi saya nggak fokus lagi kepada kelemahan saya. Yang nggak ada. Fokus pada apa yang ada. Air kan. Tuhan Yesus bilang apa yang ada? Air. Air melambangkan firman Tuhan. Apa yang ada? Firman. Ya kamu pakai firman. Janjinya apa? Dia mau memulihkan pernikahanmu. Dia mau memulihkan keluargamu. Janjinya apa? Dia mau mengadakan kesembuhan. Dia mau menyembuhkanmu. Stay under the Sun of Righteousness, S-U-N. And you will have the Son, S-O-N, Son of Righteousness. Si anak kebenaran itu yang akan menudungimu. Dan dia akan memberikan kepadamu kesembuhan di bawah kepak sayapnya. Apa sih yang ngomongin mengenai feather ini apa sih? Kenapa sih harus di bawah kepak sayapnya? Coba next, lihat gambarnya ya. Ada gambarnya. Nah, karena di bawah sayapnya itu tuh ada namanya covernya daripada tabut perjanjian. Saudara tahu nggak tabut perjanjian itu tuh terbuat dari apa? Ada yang bilang dari emas. Terus ada lagi yang mau ngomong? Ada yang bilang terbuat dari besi? Atau titanium? Atau diamond? Tabut perjanjian itu atasnya, tutupnya aja itu namanya kaporet. Kaporet itu tuh ditempa dari emas murni, slab. Bisa bayangin beratnya. Tapi sisinya itu tuh dibuat dari kotak kayu yang dilapis dengan emas. Very interesting. Kenapa? Kotak kayunya itu menggambarkan Tuhan Yesus sebagai manusia yang sempurna karena dilapis dengan emas, yaitu anak manusia yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi tutupnya itu murni emas, yaitu His divine mercy. Makanya dinamakan kaporet adalah tutup pendamaian. Kenapa disebut tutup pendamaian? Karena disitulah Tuhan berdamai. Karena apa? Dipercikin darah. Lihat saudara, ada noda-noda itu. Setahun sekali dikasih noda darah. Artinya apa? Sacrifice has been made. Tuhan telah berdamai denganmu. Disitulah tempat Tuhan berdamai denganmu. Disitulah kasihnya dicurahkan. Disitulah di mana kesembuhan itu terjadi. Disitulah di mana terjadi pemulihan, terjadi damai sejahtera. Karena apa? Tuhan gak lagi marah sama kamu. Dia berdamai denganmu. Dia menjadi satu denganmu. Bertemunya di sana. Di bawah sayapnya itu, di atas tutupnya. Dan itu zaman dulu, ini dari Talmud ya. Orang-orang yang percaya, itu ada glow. Itu di situ hadirat Tuhan. You know? Dan terus nutupin apa? Nutupin apa sih sebenarnya? Kalau saudara lihat yang itu ada kecil-kecil di situ, itu kalau saudara mungkin nggak terlalu jelas, di situ ada 3 komponen saudara-saudara. Yaitu di bawahnya itu ada mana, jadi ada golden pot of mana, jadi ada tempat tempayan isinya mana. Kenapa? Itu melambangkan, apa tahu nggak? Melambangkan pemberontakan manusia terhadap penyediaan daripada Tuhan. Karena orang Israel ngoceh-ngoceh. Udah dikasih, nggak ada roti, dia bilang, mana Tuhan penyediaanmu? Tuhan kasih mana. Di dekat sini ada restoran Lapo namanya Mana. Oke. Just. Ini Pastor Yudi kalau ngobrol pasti hubungannya nggak jauh-jauh dari kulineran. Ya, oke lah. I stand corrected. Tapi saudara, di sana ada pot of mana, itu melambangkan pemberontakan manusia terhadap
penyediaan daripada Tuhan sendiri. Kemudian yang kedua, ada tongkat Harun yang berbunga. Melambangkan apa? Pemberontakan manusia terhadap kepemimpinan daripada Tuhan sendiri. Karena tongkat lambang kepemimpinan. Mengapa berbunga? Karena tongkat itu kan namanya tongkat kan mati. Tapi ini bisa berbunga kembali. Berarti ada kesembuhan, ada kehidupan. Oke? Tetapi itu pun manusia memberontak. Ketiga, ada apa? 2 loh batu. Itu ditaruh di bawah situ. 2 loh batu itu yang berisi 10 perintah Allah melambangkan apa? Pemberontakan manusia terhadap Taurat atau perintah daripada Tuhan sendiri. Dan semua pemberontakan manusia itu ditaruh di dalam dan ditutup dengan tutup pendamaian. Artinya, dia nggak melihat pemberontakanmu atas pemenuhan kebutuhan. Dia nggak melihat pemberontakanmu atas perintahnya. Dia nggak melihat pemberontakanmu atas kepemimpinannya. Yang dia lihat hanya pengorbanan Yesus, yaitu tutup pendamaian itu. Jesus sacrifice on that cover. Yang dilihat Tuhan itu. Dia nggak melihat dalam isinya. Dibilang tutup. Aku nggak melihat pemberontakanmu lagi. Aku nggak melihat kamu tuh tiap hari bilang, Tuhan mana, Tuhan mana, mana ini. Saya ini hari ini belum bisa makan Tuhan, mana. Dia nggak melihat ketutupan sama darah. Mana Tuhan kesembuhanmu, mana Tuhan terobosannya, mana Tuhan. Katanya kamu yang in control of this family, kok kayaknya out of control. Anak saya masih begini, orang tua saya masih modelnya kayak begitu gitu ya. Kamu memberontak sama kepemimpinannya Tuhan, kedaulatannya Tuhan, dan dia nggak lihat. Yang dia lihat apa? Bukan kamu ngoceh-ngoceh, yang dia lihat tuh Yesus, pengorbanannya, kebaikannya, itu yang dia lihat. Matanya melihat itu. Is God good? Baik lagi dia. Luar biasa baik, itu cinta kasihnya. Why? Dia harus nutupin itu karena cinta kasihnya kepadamu. Amin. Ini so beautiful banget. Kamu gak usah lagi hidup di bawah penghukuman. Kamu gak usah lagi hidup di bawah condemnation. Kamu gak usah lagi hidup di bawah judgment-nya dia. You live on the mercy seat. Kamu hidup di dalam tutup pendamaian. Nah, kalau saudara lihat kembali foto sebelumnya ya. Foto sebelumnya. Kenapa kok biru? Kenapa kok gak emas? Kenapa kok House of Healing kok atasnya sayapnya kan mestinya emas, Pastor? Why blue? Why that specific blue? Kenapa? Karena ini saya yang diingatkan kembali lagi. Bahwa warna biru itu mengenai kesembuhan pada sayapnya, yaitu mengenai satu kejadian. Yaitu perempuan yang mengalami pendarahan. Coba dikasih lihat, ada nggak fotonya? Lukas 8 ayat 43-44 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. By the way, ini kalau saudara lihat ya. So, what I brought here, saya bawa di sini, ini adalah my own talit. Ini namanya talitnya ini karena besar, ini namanya talit gadol. Ada 2 macam talit. Talit yang kecil yang dipakai di dalam, sama talit yang besar yang untuk orang berdoa. Semakin gede, semakin Taurat. Ya serius. Makin gede. Nah, ini termasuk gede nih. Saya pernah pakai, istri saya pernah pakai, waktu berdoa luar biasa powerful dia. Ini mengandung kesembuhan, siapa yang mau jamah? Oke. See, there's an inscription, saya nggak tahu nih inscription-nya apa. Oke. Bahasa Ibrani. Tapi ini warnanya putih, ada gold-nya, ada blue-nya. Blue-nya ini spesifik, warna blue-nya, birunya ini. Sama ini ada namanya jumbai. Semakin panjang jumbainya, semakin Taurat tuh. Nah, biasanya mereka bikinnya bisa sampai panjang, bisa kayak gitu. Nah, untuk orang-orang Yahudi itu biasanya ada yang dipakai kayak ponco, tahu nggak ponco? Baju kaos gitu loh. Itu bisa dipakai.
Tapi mereka dibilang harus tambahin nih yang namanya jumbai. By the way, ini jumbainya ini ada notes-nya atau ada simpul. Simpulnya 1, 2, 3, 4, 5 simpulnya. There's a 5 knots. Oke, nanti saya jelaskan ya. Ini makainya jadi begini. Coba ya, lihat yang tadi itu. Sorry, bukan yang ini. Yang sebelumnya. Ini ya, pakai kayak gini. Any resemblance is only coincidental. Kemiripan itu mungkin kebetulan ya. Ya kan? Kayak gini. Nah. Tarik. Mau jamah? Saudara-saudara, ini ya yang dipakai, ini yang dijamah, ini yang di ujungnya ini. This one. Why? Kenapa? Bagi orang Yahudi, itu akan mengerti. Tetapi, mereka itu karena mereka ingat ayatnya. Terbit surya kebenaran, dan di bawah sayapnya, ini sayap ya. Ini yang dimaksud dengan sayap itu loh. This one. Jumbai ini. Oke, sekarang saya jelaskan the revelation-nya ya. Oke, Bilangan 15 ayat 38 sampai 39 katakan demikian. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu. Ini yang diingat sama perempuan itu, yang 12 tahun itu. Apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. By the way, jumbai ini dalam bahasa Ibraninya ini namanya zitzit. Oke? Itu zitzit. Tahu nggak warna birunya didapat dari apa? Dari kerang. Jadi kalau dibilang warna ungu kebiru-biruan, bahasa aslinya diklik, saudara klik, warna biru itu artinya tekelet. Jadi bahasanya itu adalah tekelet. Oke? Tekelet itu adalah biru. Nah, orang Yahudi punya syal doa, ini namanya talit. By the way, ada nggak gambar talit? There you go. Nah, talit gadol itu yang besar. Nah, itu yang kayak sayapnya Superman. Nah, itu tuh beneran gede banget itu. Jadi kalau kamu tingkatannya di ahli Taurat, ahli ini kan banyak kan orang-orang itu kayaknya kepingin gitu. Kalau pergi ke Israel gitu ya, sini pada rebutan tuh belinya. Wah, itu seolah-olah kalau udah beli ini itu akan lebih gimana gitu loh. Belinya kalau yang kayak gini ini murah, karena ini suka dikasih-kasih. Tapi begitu lebih gede, mahal. Karena apa? Benangnya kan mahal, ini semua mahal gitu ya kan. Untuk orang di sana semakin gede, itu tingkatan untuk kerohaniannya dianggap semakin tinggi. Kenapa tahu nggak? Karena ini adalah lambang, bukan cuma doa, tapi ini lambang bahwa kamu itu memegang 10 perintah Allah beserta hukum-hukumnya. Itu yang kecil. Nah, kalau ini namanya talit katan itu yang dipakai di dalam. Itu dipakai di dalam, oke? Tapi tetap ada ininya. Kenapa sih poinnya? Inner garment-nya itu untuk apa? Ini mengingatkan mengenai Torah. Why kok Torah? Do you know that kata zitzit itu ya, jumbai ini hurufnya kalau di total angka alfabet, karena Ibrani itu dia kan alfabetnya itu kan pakai piktogram, gambar kan, alef sampai taf, ya kan? Ada alef, ada bet, ya kan, ada gimel gitu kan. Di total angkanya dari kata zitzit itu adalah 600. Oke? Nah, secara jumbai di sini itu namanya, ini ada benangnya. Benangnya itu selalu ada 8. Satu ada warna birunya. Oke? Nah, simpulnya ada 5. 600, oke saudara-saudara, bangun sebentar. Matematika dikit. 600 ditambah 8 ditambah 5, berapa? 613. Itu adalah jumlah Torah yang harus dilakukan oleh orang Israel.
Makanya mereka bilang semakin mereka melakukan Taurat, ininya semakin gede. Bahwa mereka ini semakin kudus. Tetapi kita tahu Yesus adalah pemenuhan Taurat itu sendiri. Saudara nggak perlu melakukan 613 ini. Kamu pikir hukum Taurat cuma 10 kan? You think, jangan dikorting-korting saudara-saudara. Hukum Taurat itu 613. Saudara bisa nggak nginget? Di sana by the way disuruh nginget anak-anak mulai kecil sampai gede. Begitu mereka itu besar, mereka boleh pakai ini. Mereka boleh pakai ini pada saat umur 12-an. Kenapa? Setiap anak umur 12 itu mengingatkan mereka yang namanya mitzvot. Mitzvot itu adalah Torah. Nah makanya ada namanya bar mitzvah. Itu adalah mereka growing up, mereka udah harus melakukan dan mereka harus memeluk yang namanya keyahudian itu dengan cara melakukan 613 ketentuan. Itu bebannya berat sekali saudara. Nggak boleh miss satupun. Begitu saudara miss, saudara udah dianggap nggak kudus lagi. Termasuk cara cuci tangan gitu ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, segala macam lah. Banyak aturannya itu banyak banget. Nanti kalau saudara sama-sama sama saya pas lagi pergi Israel, nanti saudara bisa berasa gitu. Betapa berat hukum itu sendiri. Tetapi mitzvotnya Tuhan ini yang dipakai sama Tuhan. Kamu bukan lagi dilayakkan karena kamu melakukan hukum Taurat ini untuk mengalami kesembuhan. Perempuan itu begitu menjamah aja itu dia nggak kudus. Tetapi bagi Tuhan Yesus begitu dia jamah, begitu perempuan itu menjamah, kekudusannya atau kuasa kesembuhan itu mengalir lewat hal yang dianggap orang ini kamu harus lakukan. Inilah kesembuhannya itu ada di sini. That's why warna kita punya wingnya itu biru. Under the wings. Saudara, saya nggak mengharap saudara nanti ke lantai 6 mulai megang-megang atapnya ya. Atau megang-megang sayapnya. Enggak. Saya nggak ngomong begitu. Karena Tuhan itu bisa menjamahmu dimanapun kamu berada. It's just a representation. Bahwa engkau setiap saat engkau bisa menjamah Yesus, mengalami kesembuhannya in the house of healing. Anywhere you go, kemanapun engkau pergi, kamu akan mengalami yang namanya kesembuhan pada sayapnya. The healing on his wings. Amin. Saudara, Matius 23 ayat ke-5 katakan, ini kan saya buktikan ya, supaya pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Emang benar sih, semakin panjang kan saya bilang semakin lebar jubahnya, semakin panjang itu talinya, kamu semakin oke lah. Gitu loh. Saudara, kita nggak perlu menunjukkan seberapa salehnya kita. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan menimbulkan buah itu. Saudara bilang, saya kadang-kadang masih sulit ya, saya punya banyak kebiasaan yang buruk. Boro-boro Taurat, pastor. Boro-boro 10 perintah Allah. Saya nggak even satu perintah aja saya udah fail tiap hari. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Ya kan, perjalanan kemari aja saya nggak tahu berapa perintahmu saya udah break. Saya nggak tahu. Yet Tuhan bilang, kesembuhan yang kamu alami bukan karena kamu melakukan atau kamu berasanya kayak gimana. Bukan karena perbuatanmu yang benar. Tapi lihat perbuatanku di atas kayu salib. Itu benar. Dan itu sudah selesai. Amin. Mazmur 23 ayat kedua Matius 23 ayat 2 sampai 4. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Sebab itulah Tuhan Yesus bilang, pikulah kuk yang aku pasang. Ambil kuk yang aku pasang karena bebanku itu enak. Kuk yang dipasang itu enak dan ringan. Kenapa? Tuhan kok mengenakan kuk? Karena yang Tuhan mau kenakan, itu sebenarnya dia ngomong, kenakanlah aku. Pakailah aku. Jubah ini kamu pakai.
Ini cook ini bukan lagi cook Taurat, tetapi cook akan kasihku. Ambil kasihku. Ambil itu namanya itu kesembuhanku. Itu enak. Ambil yang namanya aku punya kasih. Taruh kasih itu. Saudara rasakan kasihnya setiap hari. Gimana caranya? Saudara mendengarkan firman yang berbicara mengenai kasihnya kepadamu. Bukan mengenai kasihmu kepadanya. Itu mengenakan cook. Mengenakan pengajaran yang bukan mengenakan beban yang berat. Gampang gak sih menerima kasihnya? Gampang. Tapi masalahnya kamu mau percaya atau enggak? Kamu percaya, kalau saya nanya nih sama di sini, kamu percaya enggak kasihnya Tuhan? Semua rata-rata akan bilang amin kan? Tapi kamu percaya enggak bahwa Tuhan mengasihimu, begitu sangat mengasihimu, Dia mau kamu itu sembuh, Dia itu mau kamu itu mengalami terobosan. Waktu kamu lihat terobosannya enggak ada, do you still believe in His love? Kamu masih percaya enggak sama kasihnya? Kadang percaya, tapi kadang enggak juga. Benar enggak? Emang tergantung dari imanmu? Bukan. Kalau Tuhan udah bilang Dia mengasihimu, kamu percaya, kamu enggak percaya, Dia tetap mengasihimu. Itu Dia. Kenapa saya harus ngomong kayak begini? Karena saudara, just the last part ya, oke? Saudara, warna ungu, kebiru-biruan, tekelet. Coba ditunjukin lagi. Dia ada kata tekelet itu dari kata kula. Kula itu artinya sudah selesai. Kamu kan ngirain waktu orang Israel melihat tabut gitu ya, lewat tabut gitu ya. Coba dikasih lihat gimana. Ini kan yang kamu pikirin kayak begini kan jalannya kan. Kemana-mana ngusung gitu ya, ada emasnya, ada ini diusung gitu. You know that this is wrong? Gambar ini salah by the way. Yang benar itu satunya lagi. Nah ini. Selalu ditutupi yang warnanya biru. This is how Israel itu ngangkat barang, ngangkat tabut perjanjian. Karena setiap kali mereka bilang, what is the color? Tekelet. Mereka bilang kula. Mereka bilang pekerjaan yang telah selesai. Setiap kali dilihat tabut itu, pekerjaan Yesus sudah selesai. Pekerjaan Yesus sudah selesai. Di bawahnya, di atasnya, di bawahnya kain yang warnanya biru itu adalah kulit. Dibilangnya kulit lumba-lumba. Ada yang bilang itu kulit daripada berang-berang. Tapi di bawahnya gelap. Di bawahnya dosa. Kayak kamu itu ya warnanya hitam, jelek. Banyak dosanya. Kamu ngomel-ngomel pagi-pagi. Kamu sebel pagi-pagi. Pulang dari gereja, diserempet orang, ngoceh-ngoceh. Itu di bawah itu. Di atasnya tutup pendamaian. Di atasnya, di bawahnya warna biru. Jadi, kamu punya kejelekan ditutupi sama pekerjaan yang Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib. Kula. By the way, Yesus waktu bilang, it is finished. Tuhan Yesus nggak ngomong dalam bahasa Yunani. Dia nggak ngomong tetelestai. Enggak. Dia ngomongnya kula. Finish. Itu dia bilang. Dan setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Semua pelanggaranmu sudah covered. Pekerjaanmu yang dulu itu yang masalah, kesalahanmu yang kamu lakukan lah, mau tahun ini, mau tahun depan, sudah ditutupi semuanya. Di bawah pekerjaannya. Kula, because He loves you so much. Karena Dia mengasihimu. By the way, kamu kalau melihat tabut, kamu ngelihat aja, mati loh. Karena yang bisa melihat itu cuma sekali setahun itu cuma imam besar. Makanya saya bilang, bawa-bawanya bukan di gambar yang sebelumnya, itu salah, error. Yang benar itu tuh yang ditutupin. This is the picture. Amin. Last verse untuk saudara bawa pulang. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. He made us the righteousness of God in Christ. Oleh karena Dia. Yes. 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 Amin. 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 Saudara,
Gak ada lagi yang bisa menutupi kita selain daripada darah Kristus. Pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. The work is finished. No more works to be done. No more. Don't add anything to his work. Gak ada lagi satupun yang bisa menambahkan. Siapapun tidak bisa menambahkan. Siapapun tidak bisa menambahkan. Just receive. Just believe. Kalau saudara belum bisa percaya pada hari ini, it's okay. No worries. Santai bro, santai sis. God is waiting for you. His work on you. Not yet finished. Tenang aja. Dia bilang, kehidupanku kayak begini, Tuhan. Not finished yet. Pekerjaannya udah selesai. Pekerjaannya dalammu, He is still working on you. He is still working miracles. Every day, setiap hari. Dia working miracles. That's why our next Mei tanggal 5, saya sendiri kadang-kadang lihat, aduh ini gimana ya? Biayanya gimana ya? Saya nggak percaya. I became an unbelief. Bisa nggak nih kelar nih 5 Mei gitu? Saya nanya loh, saya terus terang nanya sama dia, bisa nggak? Pastor, kelar nggak kelar? Buka aja. Oke, saya bilang. It's okay. We'll have it there. Tanggal 5, bulan 5, 2024. Please gather together. Kita ngumpul sama-sama. Under the shadow of His wings. Wingsnya bakalan kelar, tenang aja. Saudara akan lihat the wings, saudara akan lihat, oh ya, tayangin lagi yang tadi itu gambar kita punya aula, tolong tayangin. Di atasnya itu nanti akan ada sinar gitu ya, it's like the glow is in the middle. Nanti saya akan preaching di tengah-tengah situ, di bawah sinarnya itu, right in the middle, smack dab in the middle. Saya nggak tahu gimana caranya, karena saya akan berkhotbah di tengahnya itu ada tiang persis. Tapi saya akan khotbah nanti keliling ke kanan dan keliling ke kiri. So I need to be, saya nggak boleh bikin kiri. Bagian ada sisi kanan, ada sisi kiri gitu loh. Oke? But all of you will be addressed nanti semuanya. As a family, kita akan ngumpul berkeliling, oke? As a family, sebagai keluarga. Kenapa kok nggak manjang aja, Pastor? No, karena Tuhan maunya ngumpul itu kayak lingkaran. You're in the circle. God is in the midst of His people. Tuhan itu ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan itu nggak adanya di ujung yang jauh di sana gitu ya. Nanti yang dapat berkat paling dikit yang paling ujung yang baru pertama kali masuk gitu. Enggak. Tuhan mau berkatnya rata semuanya. Why? He loves to bless you. He is good to you. He is kind to you. Jangan khawatir saudara. Kamu bilang, masalahku besar, terlalu besar. Lebih besar Tuhanku. Lebih besar pekerjaannya. Apapun masalahmu, apapun problemmu dalam kehidupanmu, apapun perasaanmu, God is good to you. Beradalah di bawah perlindungan kasih karunia-Nya, di bawah kepak sayapnya, berlindung di sana. Berlindung di sana. You know, there are 4 pastors yang ada di tempat ini. Ada 4 gembala. 5, sorry. Saya lupa setiap kali. Ingatnya istri saya 1 soalnya. Saya hitungnya 1. Saya, istri saya, ada Pastor Fedri, ada Pastor Gad, dan ada Pastor Leni yang ada mengajar anak-anak sekolah minggu di sana. Saudara, anak-anak kita pun mendengarkan yang sama dengan yang didengarkan di sini. They listen the same message. Karena mereka itu juga berada di bawah kepak sayapnya. Tuhan mau melindungi mereka semua. Tuhan mau make sure mereka bertumbuh di dalam pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Kita nggak mau ajarin anak-anak kita 10 perintah Allah. Ya, asal tahu aja memang ada 10 perintah Allah. Nggak bakalan bisa kelar. Even di sekolah mereka diajarkan. Ya di gereja ini. I make sure gurunya semuanya itu, pengajarannya itu adalah pekerjaannya. The kula, pekerjaan yang telah selesai. Tekelet.
Itu yang mereka dengarkan setiap hari Minggu. Day in, day out, day in, day out. Saudara mau involve di sana? Saudara yang sudah terpanggil, get involved. Jangan berpangku tangan. Kenapa? Anak-anak kita perlu. By the way, itu gereja kita yang ada di atas sana. Saya jujur, berita ini jumlahnya masih belum cukup. Ada sekitar 3 miliar kita punya kebutuhan untuk tahap pertama. Belum include anak-anak sekolah minggu sama lounge kita. Baru aulanya aja. Udah terkumpul sekitar 1,6, 1,7-an, masih kurang sekitar 1,3 miliar, benar ya? Sis Aling yang adalah our finance. Tapi kita nggak mau melihat kekurangannya. Saya mau saudara-saudara dan saya, ayo kita berdoa bersama-sama. Let us pray together, you know. Saya nggak akan pakai firman Tuhan, kalau kamu memberi gitu, maka kamu akan diberkati. No, I will not do that. Tenang aja. Kita nggak begging ya. I want you to have a revelation. Saya mau saudara-saudara mengalami pewahyuan mengenai kasih-Nya. Dan biarlah kasih itu berkelimpahan. Waktu saudara memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kamu excited untuk memberi. I will not beg. You know, because our God is not begging. God. Dia itu Tuhan yang berdaulat. Dia akan menyelesaikan setiap proyeknya. Ini bukan proyek saya, ini proyeknya. Saya berulang kali sama Tuhan, ini proyekmu, bilnya kamu yang bayarin. Lewat mana? Ya lewat kita semua lah. You can tell other people, saudara kalau ada yang terbeban, silakan. Oke? Saudara, are you blessed?